Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Internasional Senayan Indonesia, yang kami hormati Kepala Bagian Akademik Universitas Internasional Senayan Indonesia beserta staf dan karyawan, yang kami hormati Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kealumnian beserta staf dan karyawan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Prodi dan para tamu undangan serta mahasiswa Universitas Internasional Senayan Indonesia. Pertama-tama, puji syukur atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka pembekalan dan pemberangkatan program magang dan studi independen bersertifikat dan kampus mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, sebelum itu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih kami sampaikan. Kemudian izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, pembekalan oleh Kepala Bagian Akademik UISI. Kemudian yang ketiga, penyampaian materi dan speech oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kealumnian. Kemudian yang keempat, kesan terkait registrasi program MSIB. Dan yang terakhir, motivational speech sekaligus penutupan oleh Rektor UISI. Langsung untuk acara selanjutnya, yakni pembekalan oleh Kepala Bagian Akademik Universitas Internasional Senayan Indonesia kepada Bapak Arif Rosyidi, Sarjana Komputer, Magister of Science, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu nampang nggak ini Bu Puji? Apakah saya perlu nampang wajahnya atau? Oh ya perlu tuh. Aduh, Sekali kan biar semangat. Oke, jadi skater Raiko ya. Ya, hostnya aja sangat-sangat bersemangat tadi ya. Saya jadi kalah ya, suaranya itu kurang berwibawa kayak kalau saya gitu ya. Nanti kalau Pak Rektor datang disapa lagi loh ya nanti. Soalnya Pak Rektor kan belum datang untuk jam segini ya, Mbak Rovina nanti ya. Harusnya kan untuk yang acara inti dengan Pak Rektor nanti mungkin diagendakan Puji nanti jam 9 kayak ya. Mau Pak Yoga start. Oke, jadi hari ini kita akan sebenarnya kemarin saya dan Bu Puji inisiatif gitu ya, mengadakan anak-anak kan ada beberapa yang diterima gitu ya untuk kegiatan MSIB, sekaligus nanti ada beberapa dari kampus mengajar, dari Dikti, jadi mungkin supaya menambah semangat kayak Bu Puji ngomong, gimana Pak kalau kita bikin acara pelepasan dan sebagainya. Nah, saya nurut kalau gitu Bu Puji, kita nanti mungkin ada beberapa agenda yang mungkin perlu kita sampaikan terkait proses konversi lah MSIB sama kampus mengajar nanti di UISI seperti apa nanti. Ngotot ya Bu Puji ya kayaknya kemarin ya agenda kita. Nah, hari ini kita sampaikan sedikit saja ya. Mungkin kemarin sudah di briefing juga oleh Kaprodi mahasiswa masing-masing ya. Kemarin juga sempat sudah saya sampaikan ke masing-masing Kaprodi mengenai proses konversi kegiatan MBKM ya secara umum nanti di UISI seperti apa. Tapi mungkin nanti kalau misalkan ada yang masih bingung mungkin ya atau mungkin belum sempat lagi ngomong-ngomong sama Kaprodinya seperti apa, nanti silakan nanti disampaikan di sesi pertanyaan tanya jawab lah setelah ini di situ ya. Karena memang tidak ada terlalu banyak materi dari saya. Saya bisa share screen nggak ini? Oh, bisa ya ternyata ya. Oke. Wes ketok borong ini layarnya. Sudah ya? Oh, sip. Oke ya. Nah, kali ini kita akan sampaikan ya proses konversi nanti MBKM di UISI seperti apa ya. Jadi, oke ya, pada dasarnya adalah kegiatan apa jenis ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, yang dicanangkan oleh Pak Nadiem Makarim dulu di tahun 2020. Sudah setahun terakhir berjalan di sini ya.
itu merupakan kegiatan yang memfasilitasi ya adik-adik mahasiswa di sini untuk melakukan pengembangan diri di luar program studi. Artinya kalau misalkan biasanya kegiatan perkuliahan itu nanti kalian lakukan secara tatap muka di kelas, maka sekarang kegiatan-kegiatan eksternal yang sebelumnya mungkin cuma jadi kayak semacam ekstrakurikuler, kegiatan sampingan seperti lomba-lomba dan sebagainya, itu nanti pada prinsipnya asalkan nanti sesuai dengan program studinya itu nanti bisa diakui atau bisa dikonversikan sebagai SKS mata kuliah. Jadi ya kalau kalian misalkan sudah bosan dengan dosennya, oh ketemu sama Pak Arif terus misalkan di situ bosan di kelas di situ ya, saya tak ngambil program di luar nanti saya konversikan mungkin dengan mata kuliahnya Pak Arif sehingga nanti nggak perlu ketemu Pak Arif lagi gitu, tapi dapat nilainya. Bisa seperti itu. Nah, di sini berarti nanti ada beberapa tahapan yang harus kalian lakui di sini ya untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama adalah nanti kalian butuh opportunity ya melaksanakan kegiatannya. Nah, pada saat kalian melaksanakan kegiatannya di sini, tentu kalian harus milih-milih di situ ya kegiatan mana yang cocok dengan prodi kalian. Nah, pada langkah ini yang saya harapkan adalah nanti kalian semua itu sebenarnya ini kan wis kadung terdaftar gitu kan ya. Seharusnya dulu itu konfirmasi dulu sama konsultasi terlebih dahulu ke minimal ya dosen wali atau juga dengan kaprodi. Jadi lek wis kadung terdaftar ya wis gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada kesempatan lagi mungkin di semester depan pengen daftar kegiatan MBKM lagi di situ, silahkan konsultasikan dengan dosen wali maupun kaprodi. Supaya apa? Supaya nanti kegiatan kalian itu nanti mendukung lah di situ ya perkuliahan kalian. Jangan sampai gara-gara kalian ikut kegiatan semacam ini, nanti mungkin kelulusannya jadi terhambat karena tidak bisa dikonversi dan sebagainya. Itu aja ya pesan saya. Nah, setelah itu, di kegiatan ini nanti kan pengennya dijadikan SKS mata kuliah. Nah, cara menjadikannya SKS mata kuliah ini dengan melalui proses yang kita namakan konversi. Nah, itu ini jenenge konversi ya, tapi sebenarnya sama saja dengan pengakuan atau transfer kredit. Ya semacam itulah. Kalau dulu mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikut lomba, mungkin habis itu dikasih nilai A gitu di mata kuliah tertentu, ya pada dasarnya mirip-mirip seperti itulah di MBKM. Cuma sekarang mungkin secara sistem nanti lebih nasional gitu ya, diakui secara di Indonesia semuanya diakui seperti itu. Kalau dulu kan masing-masing kampus, masing-masing universitas dulu membuat kebijakan masing-masing terkait pengakuan kredit di luar perkuliahan. Oke gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan konversi nanti ada dua dasar yang kita pegang di akademik di sini ya. Yang pertama adalah nanti kalian akan diukur, kan pengennya nanti misalkan kalau kalian ikut MSIB, misalkan ikut Kampus Merdeka, misalkan di website Dikti kan ada tulisan di sini setara dengan 20 SKS misalkan seperti itu. Nah, 20 SKS itu adalah 20 SKS maksimal yang bisa kita akui. Artinya nggak sampai 20 juga nggak ada masalah di situ, tergantung nanti pada dua hal ini. Yang pertama adalah nanti durasinya. Jadi kalian melakukan kegiatan itu nanti berapa jam di dalam satu semester itu nanti akan kita ukur. Cara ngukurnya dari mana? Nanti kalian akan diminta biasanya ya di masing-masing perusahaan, di masing-masing kegiatan untuk membuat yang namanya logbook kegiatan. Logbook itu kayak diary ya, catatan harian gitu ya. Oh hari ini saya ngapain? Oh saya belajar tentang ABC di situ. Oh luarannya apa? Luarannya saya nanti bisa menghitung atau saya sudah menghasilkan tugas atau saya sudah menghasilkan karya apa gitu ya. Jadi logbook di situ. Terus biasanya juga ada bukti pendukung misalkan ya. Oh saya sudah menghasilkan karya, mungkin karyanya difoto di situ diupload ke sistem. Nah, untuk yang sistemnya kampus mengajar ini kan sudah berjalan angkatan kedua ya, semester kedua ya. Semester sebelumnya beberapa mahasiswa 11 kalau salah lumayan banyak ya. Dari prodi akuntansi dulu sudah pengalaman ya untuk mengikuti kampus mengajar. Mungkin dari bagian akademik di sini mungkin saya rotok belum siap dulu ya di semester sebelumnya untuk melakukan proses konversi, tapi ya jalan aja lah, nanti akan kita atur bersama-sama dengan masing-masing kaprodi dulu. Tapi pada dasarnya nanti kalian harus melakukan itu. Bapak, gimana kalau misalkan nanti perusahaannya itu tidak mewajibkan kalian untuk misalkan ya menulis logbook di situ, ya nanti kalian tulis sendiri. Kenapa? Karena nanti juga akan diminta oleh UISI untuk kalian nanti ya upload logbook kegiatan kalian di sistem kita nanti. Nanti insya Allah nanti akan kita kita share nanti ya di mungkin sekitar bulan September nanti ya. Saya belum siap sekarang ya.
karena memang UISI rodok terlambat ya untuk perkuliahannya ya. Kita kemarin siapkan untuk Oktober, tapi ternyata dari Dikti mulai cepat-cepat gitu ya, di bulan Agustus aja sudah banyak kegiatan yang dimulai di situ. Kan nanti saya harap nanti kalian siapkan dulu ya, nanti kalau misalkan sudah berkegiatan di situ, terus misalkan dari perusahaannya kah, dari institusinya kah, nanti masih belum belum memberikan di situ ya platform untuk pencatatan logbook dan sebagainya, kalian catat mandiri aja ya, pakai Word atau pakai apalah. Yang penting nanti ada deskripsi aktivitas harian di situ, ada luarannya apa, ada durasinya di situ ya, mengerjakannya berapa lama, sekaligus nanti mungkin ada bukti pendukungnya. Jadi foto-foto, screenshot nggak masalah ya, yang penting itu bisa menunjukkan kalian benar-benar beraktivitas. Gitu. Nah yang kedua, aktivitas saja itu ternyata tidak cukup. Kalau misalkan saya ngomong di sini ya, mahasiswa itu misalkan ya, Pak, saya mau kegiatan MBKM, Pak. Ngapain kamu? Saya mau itu, Pak, main game, Pak, misalkan. Terus saya mau bikin kue, Pak. Sementara program studinya mungkin tidak berhubungan dengan main game, misalkan, atau tidak berhubungan dengan misalkan ya pembuatan kue. Kalau misalkan tata boga kan ya pembuatan kue cocok gitu kan ya. Tapi kalau misalkan jurusan informatika misalkan gitu kan ya, ikut kegiatan misalkan ya tutorial pembuatan kue bla 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 di situ. Ya kan nggak nyambung gitu kan ya dengan capaian lulusan gitu yang kita ngomong. Jadi kalau kalian nanti lulus itu sebenarnya ya diharapkan punya kompetensi A, B, C. Nah itu sudah diprogram oleh masing-masing program studi. Jadi kalau kalian pengen tahu nanti ya harapannya kalian setelah lulus punya kompetensi apa itu coba tanya ke masing-masing kaprodi. Ada Pak Yoga, ada Pak Irfan di sini. Nah itu diukur di kurikulum ada yang namanya CPL ya, capaian pembelajaran lulusan macam itu. Tingkatannya kalau kalian pengen tahu lebih detail nanti ya kita punya KKNI ya. Standar kompetensi nasional Indonesia di situ kita kalau S1 biasanya minimal level 6. Jadi coba nanti kalian cek di buku kurikulum masing-masing ya, nanti kalian diharapkan punya kompetensi apa setelah lulus nanti. Nah, jangan sampai nanti kegiatan yang kalian lakukan itu nanti nggak nyambung taruh capaian pembelajaran lulusan tadi. Jadi harus nyambung di sini. Nah, kalau misalkan nggak nyambung gimana, Pak? Ya tidak bisa kita akui di situ. Atau mungkin ya nyambungnya cuma sebagian, Pak. Maka nanti 20 SKS yang ditulis oleh Dikti tadi di situ kan setara dengan 20 SKS. Ternyata kalau kita misalkan analisa kegiatannya, kita cek-cek di situ kegiatannya apakah nyambung dengan prodi tertentu di situ. Oh, nyambungnya cuma separuh, ya sudah nanti berarti SKS yang bisa diakui juga cuma separuh, tidak bisa full 20 SKS. Ya, jadi kita lihatnya dari sini. Kenapa? Ya kita pengen memastikan saja sih, jangan sampai nanti kalian waktu lulus itu gara-gara ikut kegiatan mungkin ya yang tidak dikonsultasikan dulu ke masing-masing kaprodi, tidak dikonsultasikan dulu ke masing-masing dosen wali misalkan begitu, sehingga nanti kompetensi kalian waktu lulus itu nggak standar ya, kan sarjana komputer tapi mungkin ikut tata boga, ya kompetensinya adalah membuat kue misalkan, kan nggak cocok gitu kan, harusnya kan bikin program sebagainya. Atau mungkin sarjana yang lain ya akuntansi misalkan tapi gak iso gawe jurnal misalkan ya Yesone misalkan yang lain, saya juga nggak tahu, masing-masing program studi nanti yang menentukan. Jadi ojo aku gitu ya yang kita lakukan ya Pak ini cocok dengan mata kuliah apa, tanyakan ke dosen wali masing-masing atau tanyakan ke prodi masing-masing kegiatan kalian itu cocok dengan mata kuliahnya. Nah ya, jadi ini dasar kita ya di akademik ya untuk melakukan konversi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, nah ini adalah rencana saya nanti ya. Ini pada saat nanti di bulan September nanti mulainya di sini ya sampai dengan ke depannya di situ. Ini proses administrasi sebenarnya kegiatan MBKM di UISI nanti seperti apa. Jadi pada dasarnya adalah nanti seharusnya kita karena sudah terlambat di sini ya. Saya minta maaf ke adik sekalian yang sudah daftar ke Dikti ya. Semangatnya bagus di situ, tapi mungkin UISI masih belum bisa ya ngimbangi gitu ya kecepatannya di situ, maka kami mohon maaf sekali lagi di sini. Nah nanti kita akan mulai semua kegiatan itu nanti harus didaftarkan di situ ya, baik secara terpusat maupun nanti secara lokal di masing-masing universitas di situ ya. Maka nanti di UISI juga akan dilakukan pendaftaran sekaligus nanti kalian juga akan dapat pembimbing di sini di UISI. Jadi kalau yang kampus mengajar kemarin kan dapat pembimbing dari kampus-kampus lain ya, itu kenapa kok dapat dari kampus lain? Karena memang dosen-dosen kalian kayaknya nggak update, jadi nggak ikut daftar lah sebagai dosen pembimbing lapangan gitu. Nah untuk yang MSIB saya sepertinya kemarin juga tidak ada ya pendaftaran dari dosen ya.
adanya nanti pendaftaran dari adanya pembimbing dari masing-masing perusahaan atau instansi nanti. Nah, nanti kalian akan diberikan ya seharusnya ya pembimbing dari masing-masing program studi kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan saya misalkan ikut kampus magang bersertifikat misalkan ya di mana misalkan di PT Petrokimia, Pajas macam itu ya. Nanti kaprodi kalian akan ngeset pembimbing kalian di dalam kegiatan tersebut siapa. Nah, nanti kalian selama berkegiatan tersebut nanti interaksinya adalah dengan pembimbing tersebut. Jadi misalkan bimbingan, kesulitan apa gitu, silahkan nanti kalian komunikasikan dengan pembimbing yang sudah diberikan oleh kaprodi kalian. Pak, sekarang belum ada pembimbing ya Pak. Nanti setelah ini ya, setelah acara ini ya, coba kontak-kontakan ke ke kaprodinya di situ ya, pembimbingnya siapa. Kalau misalkan sudah ada pembimbing eksternal kayak kampus mengajarkan ya enak gitu ya, tidak terlalu urgent ya untuk pembimbing internal. Tapi kalau mungkin nanti kalian merasa kesulitan di magang bersertifikat serta studi independen bersertifikat ya, nanti silakan nanti kontak-kontakan ke kaprodi nanti supaya nanti bisa di-set ya pembimbingnya siapa nanti. Biasanya minimal 1, tapi nanti tergantung ya prodinya, kadang-kadang ada yang 2, ada yang 3, nanti kita bebaskan aja ya ke masing-masing prodi nanti seperti apa jumlah pembimbingnya. Nah, pada tahapan ini ya, nanti kalian juga diminta sebenarnya ya untuk berdiskusi dengan masing-masing dosen wali dan kaprodi. Diskusinya seperti apa? Tadi saya sudah ngomong ya, diskusinya ini adalah untuk proses matching kegiatan kalian ini nanti cocok dengan mata kuliah yang mana. Kan supaya nanti bisa diakui ya, bisa dikonversi gitu, maka harus dicocokkan. Nah, kaprodi kemarin seharusnya sudah berdiskusi dengan masing-masing perusahaan instansi di mana kalian akan bekerja ya, magang sama belajar di situ, seharusnya sudah punya gambaran ya terkait aktivitas yang akan dijalani oleh masing-masing mahasiswa di situ. Maka harapan kami adalah nanti bisa mulai mencocokkan sekarang kegiatan yang dilakukan itu nanti nyambungnya ke mata kuliah A, B, C, D, E. Nah, itu di list dari sekarang. Kalau misalkan ada yang belum ngelis dari sekarang, setelah ini silakan nanti ya kontak-kontakan ke kaprodi masing-masing. Oke. Berapa total maksimalnya? Tadi kan sudah disampaikan di awal ya, dari dikti kan sudah ngomong 20 SKS ya, maksimal mentok 20 SKS. Jangan lebih di situ. Kurang nggak masalah. Nanti kita akan atur dengan kegiatan tambahan di situ ya, perkuliahan tambahan. Oke. Nah, setelah pelaksanaan tadi ya setelah disetujui oleh kaprodi nanti setelah dikasih pembimbing nanti kalian akan mulai melaksanakan kegiatan. Yang mungkin kalau MSIP mungkin mulai tanggal 23 besok ya. Jadi semoga lancar kegiatannya. Nanti kalian selama kegiatan nanti harus mencatat tadi saya sampaikan ya di awal ya logbook. Jadi harus dicatat benar-benar di sini ya. Meskipun tidak diminta di perusahaannya, UISI nanti akan meminta. Jadi tetap dicatat ya logbook kegiatannya. Jadi deskripsi tanggal lah, ya, tanggal kapan di situ, terus tadi aktivitasnya apa, terus hasilnya apa, terus dokumentasi, terus biasanya durasi ya berapa lama kegiatan. Setiap hari nanti ya. Nah, ini kalau di kampus mengajar kemarin akan diverifikasi oleh pembimbing. Jadi pembimbing ngecek apakah kegiatannya benar-benar terlaksana seperti itu. Jangan-jangan cuma ngetik teks kosong atau teks acak gitu ya. Ini Ibu Budi misalkan ya. Aktivitasnya kayak semacam itu kan nggak boleh gitu kan ya, harus benar-benar sesuai dengan aktivitas yang kalian lakukan. Nah, setelah kegiatan selesai, nanti diharapkan ada luaran yang minimal nanti berupa laporan. Laporan nanti akan kita sampaikan formatnya seperti apa. Jadi pada dasarnya ya cuma melaporkan kalian kegiatannya ngapain aja di situ, hasilnya apa, secara umum seperti itu. Nah, tetapi setelah laporan tadi, mungkin nanti ada beberapa prodi yang untuk proses konversinya nanti mungkin mensyaratkan luaran-luaran tertentu tambahan. Nah, proses konversi kegiatan ke mata kuliah nanti ini secara umum ya, untuk mata kuliah prodi ini akan dihandle oleh dosen-dosen prodi masing-masing. Sementara untuk mata kuliah universitas, misalkan KKN, wawasan persemenan, jenenge KWU misalkan, atau saya lupa ya agama lah dan sebagainya, PKN, Pancasila Kewarganegaraan, itu nanti akan dihandle kami dari bagian akademik universitas nanti. Jadi nanti kalau misalkan akuntansi misalkan ya dikonversi ke mata kuliahnya akuntansi sendiri ya sudah itu nanti diatur mekanismenya di prodi. Kalau misalkan ada yang dari Sisfor misalkan ikut kegiatan nanti untuk yang mata kuliah prodi juga akan diatur oleh Sisfor sendiri. Itu ya.
Nah, karena kami bebaskan di masing-masing prodi untuk mengatur di sini, maka nanti mekanismenya juga bebas terserah prodi. Misalkan nanti prodi itu melihat ya, nanti misalkan ya, oh sudah bikin laporan ya, misalkan habis itu sudah ada nilai mungkin dari pembimbing lapangan misalkan dirasa itu sudah cukup untuk menilai kalian, ya wis cukup dari situ aja. Tidak ada proses tambahan di kalian. Tetapi kadang-kadang ada prodi yang mungkin yang butuh, oh nggak cukup kayaknya, karena penilaian dari dosen pembimbing lapangan itu nggak mencakup aspek-aspek yang rinci gitu mungkin, cuma nilai terakhir aja. Jadi mungkin perlu ditambahkan kayak semacam presentasi, tanya jawab lah dan sebagainya. Nah itu nanti akan diatur oleh prodi-prodi masing-masing. Jadi kan konversi SKS kan nggak seperti ini ya, misalkan oh kegiatan 20 SKS nanti semua SKS-nya A, kan nggak seperti itu ya. Jadi nanti mungkin konversinya itu nanti nilainya beragam, ada yang A, ada yang AB, ada yang B. Nilainya tergantung dari mana Pak? Ya, tergantung dari prodi kalian menilai kalian punya kompetensi nggak di bidang tersebut. Itu ya. Jadi misalkan nanti 20 SKS semuanya hasil konversi tidak harus semuanya seragam. Ada yang A, ada yang B, ada yang AB, itu semuanya boleh. Ya, jadi bebas di sini ya, tergantung nanti kaprodi beserta tim ya, dosen-dosen yang lain di masing-masing prodi nanti menilai kalian seperti apa. Oh ya, jadi ini proses konversi untuk mata kuliahnya. Terakhir sama ya untuk konversi mata kuliah universitas nanti mungkin terutama untuk yang KKN dan sebagainya ya, nanti mungkin ada beberapa syarat tambahan ya, misalkan kalau KKN diminta nanti bikin juga video supaya nanti kita bisa pajang ya di website kita mungkin atau di YouTube kita dan sebagainya. Jadi luaran-luaran tambahan ini nanti tergantung dari konversi kalian ke mata kuliah apa nanti. Oh ya, jadi pada dasarnya seperti itu untuk kegiatan MBKM di UISI. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan setelah ini ya. Nanti ini saya tulis 2 aja, tapi mungkin setelah ini nanti kalian silahkan ya tanyakan sejelas-jelasnya kalau misalkan ada yang masih ganjel di kalian ya terkait untuk MBKM ini ya. Nah, yang pertama adalah kadang-kadang saya bingung di sini ya. Apakah konversinya ini nanti harus dimasukkan ke dalam FRS, Pak? Atau kadang-kadang ada yang ngomong di sini ya, Pak, mata kuliah A ini nggak dibuka besok, Pak. Bisa nggak dikonversi di situ? Nah, kegiatan MBKM ini nanti karena bersifat konversi, maka tidak perlu nanti dimasukkan ke dalam FRS. Jadi kalau kalian FRS-an di situ ya, mata kuliah A, B, C gitu ya. Nah, yang kalian masukkan ke FRS itu cuma mata kuliah yang bukan kegiatan MBKM. Jadi yang mata kuliah reguler, yang artinya kalian ikut kegiatannya sehari-hari di situ ya, melu opo misalkan ya. Ikut perkuliahan ya, tatap muka dan sebagainya, itu yang dimasukkan ke dalam FRS. Nah, kalau kegiatan MBKM yang dikonversi langsung, artinya kan tidak ada proses tatap muka, tidak ada kalian ngerjakan tugas harian, itu kan nggak ada ya, tidak ada UTS misalkan, itu kan kalian nggak ikut di situ. Maka yang semacam ini tidak perlu dimasukkan ke dalam FRS. Loh, Pak, FRS saya kosong kan Pak, kalau 20 SKS. Ya kosong ya biarkan, yang penting sudah disetujui bahwa kalian oleh prodi dalam 1 semester tadi itu melakukan kegiatan MBKM 20 SKS. Ya, jadi FRS kosong nggak ada masalah untuk besok. Ya, tergantung nanti kalian diskusinya dengan prodi seperti apa. Oke, nah yang kedua, nanti kalau misalkan sudah ngambil MBKM, ternyata proses konversinya itu cuma, anggap aja lah, misalkan ya cuma 16 lah. 16 SKS kan dikit, Pak. Saya butuhnya agak banyak supaya bisa lulus. Nah, dari UISI ini ada beberapa pertimbangan di sini ya terkait untuk hal ini. Dari Dikti kemarin memberikan arahan ya kepada masing-masing universitas supaya kalau misalkan ada mahasiswa yang sudah kegiatan MBKM itu jangan sampai nanti terlalu dibebani di prodi lagi. Maka di sini kita batasi ya dari total SKS yang kalian ambil, SKS yang hasil konversi plus SKS reguler yang kalian nanti daftarkan melalui FRS biasanya di situ itu nanti kita batasi maksimal 20 SKS. Jadi contoh misalkan ya, kalian tadi hasil konversinya di awal diplot kira-kira nanti 16 SKS. Kira-kira 16 SKS. Oke ya. Maka nanti kalian punya tambahan 4 yang bisa kalian masukkan ke dalam FRS di situ. Oke ya, jadi yang 4 ini dimasukkan ke dalam FRS. Nanti proses penilaiannya, proses perkuliahannya itu nanti menurut kebijakan prodi masing-masing. Silahkan nanti prodi ngatur ya, apakah nanti memang tetap masih diwajibkan ikut tatap muka setiap minggu, ataukah mungkin ikut FRS habis itu cuma ngerjakan tugas-tugas saja, itu monggo sesuai kebijakan prodi masing-masing juga. Tapi pada dasarnya adalah
untuk yang sisanya ini memang sebenarnya harus masuk ke skema yang reguler, bukan skema yang konversi. Karena kan tidak cocok dengan kegiatan MBKM. Nah, jadi nanti SKS konversi, SKS hasil kegiatan BKM, ditambah dengan SKS reguler yang kalian ikuti setiap hari, di situ ya perkuliahan setiap minggu, 16 minggu perkuliahan, dalam satu semester kita batasi maksimal 20 SKS. Pak, saya misalkan kumlot, Pak. Maksimal SKS-nya 24, Pak. Mas, kita nggak peduli itu ya. Sementara kalian jangan arogansi dulu ya, kumlot. Nggak dulu ya. Karena apa? Karena kita nggak pengen nanti kalian terbebani terlalu jauh. Karena kegiatan MBKM ini, terutama yang dari Dikti, itu cukup memakan waktu di situ ya. Cukup lama ya, rata-rata sekitar, kalau kita ngomong 20 SKS ya, berarti sekitar 900 jam dalam satu semester. Itu berarti kayak kalian kerja 5 kali sehari mungkin ya, selama 8 jam per hari atau 10 jam ya, rodok abot. Tanyakan ke dosen-dosen kalian, nggak capek itu ya kerja setiap hari itu. Maka nanti saya harapkan kalian tidak terlalu maksakan gitu ya untuk ngambil SKS tambahan. Jadi kita batasi 20 SKS ini nanti sebagai wujud perhatian kami juga sebenarnya supaya kalian nggak terlalu apot-apot juga nanti dalam menjalani kuliah nanti di semester ke depan. Oke ya. Nah, apakah ke depannya fix 20 SKS, Pak? Seperti itu terus nanti aturannya. Sementara ini iya. Tapi kalau misalkan nanti ada evaluasi tambahan mungkin ya dari prodi-prodi, mungkin dari mungkin pihak luar juga, nanti kita akan evaluasi secara berkala untuk kebijakan. Tapi sementara untuk semester ini kita batasi maksimal 20 SKS. Oke ya, gitu ya. Jadi mohon untuk yang cum laude nanti tetap mungkin 20, yang jatahnya 24 SKS ya, tetap legowo gitu ya, merelakan nggak ngambil penuh SKS dulu di situ karena apot loh ya kuliah 24 SKS itu. Gitu ya untuk penjelasan dari saya. Sentek kata ya slide-nya ya. Nah, monggo mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Rowina ya, moderator, mungkin mulai ono pertanyaan silakan nanti disampaikan supaya nanti teman-teman yang lain juga tahu gitu ya unek-uneknya seperti apa. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Pak Arief atas materi yang telah diberikan. Barangkali ada teman-teman mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, sangat diperbolehkan ya, bisa raise hand atau tulis di kolom chat sekarang juga. Bung ada Pak Arief juga ya, langsung welcome untuk memberikan sebuah jawaban yang detail. Seperti ya Pak ya. Baik, langsung yang pertama ya. Ada Mbak Erda Virat Atlina. Baik Mbak, boleh langsung open mic. Oke, pagi Pak Arief. Pagi. Iya Pak, ini saya izin bertanya terkait hasil rundingan saya kemarin bersama dosen wali dan juga Kaprodi. Ada yang belum masih menjadi pertanyaan terkait ini Pak. Untuk SKS ini yang saya ikuti di program Dikti ini, apakah bisa dikonversikan ke mata kuliah pilihan? Tapi mata kuliah pilihannya itu dari prodi lain. Seperti itu Pak. Mata kuliah pilihannya dari prodi lain secara Iya. Ya, gini ya, untuk kebijakan apakah SKS ini bisa dikonversi ke mata kuliah pilihan, terutama dari prodi lain, nanti Pak Halim ya, Tekim ya, Iya, Pak. Ani ya kemarin ya, kemarin diskusi dengan saya juga ya. Nanti coba minta Pak Halim sama Pak Ani untuk ngecek ya, terutama silabus sama RPS untuk mata kuliah pilihannya. Nah, di situ nanti kan ada CPL ya untuk mata kuliah pilihan dari prodi lain tersebut. Kalau cocok dengan prodinya Tekim, nggak masalah di situ, bisa. Ya, yang penting prodi sudah ngecek di situ ya silabus sama RPS-nya, terutama dari segi capaian pembelajaran itu cocok dengan prodi Tekim, oke, ada masalah. Oh ya. Gitu ya. Jadi bisa saya simpulkan ya Pak ya, bisa saja dikonversikan, tapi melihat dari CPL prodi masing-masing. CPL sama CPNK tadi, apakah cocok dengan Tekim? Kalau cocok, oke. Baik Pak. Ada yang sudah cukup jelas? Oke. Sudah cukup. Oke, ada yang lain mungkin? Terima kasih untuk Mbak Edlin. Barangkali untuk teman-teman mahasiswa yang lain masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat ya. Bisa ditunggu juga.
Bagaimana? Apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Pak Arif juga ya, mumpung bisa langsung bertemu dengan beliau di sini. Malu-malu mungkin ya. Nggak apa-apa, nanti WA aja, nggak masalah ya. Saya welcome kalau misalkan ada yang tanya-tanya ke saya ya terkait untuk MBKM ini. Kayak kemarin Mbak Erda tadi kan minggu lalu ya, atau minggu ini ya, saya lupa hari apa kemarin ya. Dan sempat diskusi juga dengan saya ya, hari Rabu, salah kemarin ya, WA saya gitu, Pak, bisa nggak diskusi dengan dosen wali saya sama keprodi saya terkait MBKM? Monggo aja nanti ya, nanti disampaikan kalau misalkan ada kaprodinya yang bingung juga gitu ya, langsung aja WA saya untuk ketemu mungkin ya, dijadwalkan kapan gitu yang enak gitu ya, sama kaprodi sama dosen wali sekalian supaya tahu nanti kira-kira permasalahan spesifik kalian seperti apa. Ngono juga bisa nanti ya. Tapi ya harus ya ngatur jadwal ya, nggak bisa langsung Pak hari ini jam segini gitu Pak, nggak bisa. Kalau kemarin kan kebetulan saya lagi kosong gitu, jadi oke. Jadi kalau misalkan nantinya dijadwalkan aja nanti. Gitu. Bu Puji, kita sepi Bu Puji. Nggak ngerti kabeh mungkin. Terutama iya, apa sudah ngerti atau takut atau malu-malu ini? Ayo silakan, masih waktunya masih panjang ini, sambil menunggu jam 9 bisa ditanyakan yang belum paham. Kemarin itu yang desa wisata itu jadinya bisa ya Pak ya, diklaim KKN asal menyelesaikan luaran PKKN gitu ya Pak ya? Desa wisata itu yang di Bu Puji ya. Yang desa wisata yang 3 bulan, dia nanti itu kayak berjalan, 3 bulan dia diterjunkan ke desa wisata, bangun desa. Bisa Bu Puji, jadi tergantung nanti skemanya apa ya. Mau diajukan KKN bisa, atau diajukan MBKM, sekaligus nanti dikonversi jadi KKN juga bisa, tergantung nanti pengen model apa nanti. Itu pada dasarnya program kalau MSIP itu loh Pak Arif. Oh, MSIP, ya bisa. Ya, yang apa ya? Ada ke orangnya di sini? Atau yang lagi UAS ya? Teknik logistik kalau nggak salah. Pikijo. Mimin ada ke Bu Mimin? Bu Mimin di sini. Bu Mimin yang Pikijo kemarin ya? Oh iya, bisa, oke. Nah, yang penting nanti kalau KKN kayaknya kan luarannya rada-rada macam-macam itu kan ya, diminta untuk bikin video lah, diminta untuk bikin apa, itu dituruti aja. Jadi bagian dari proses penilaian lah nanti terakhir ya. Kalau secara konsep sepertinya kan membangun desa kan oke lah, cocok dengan KKN. Tapi untuk nilainya nanti dikasih A, B atau yang lain itu kan nanti tergantung dari hasil kalian nanti seperti apa di lapangan. Pak Arif, saya mau tanya Pak terkait kalau yang PMMB ya Pak ya, ini kan juga relevan juga. Barangkali saya kelewat. Kalau semisal contoh anak Teklok gitu, Teklok itu kan biasanya langganannya kan di ini ya, langganannya di BTN ya. Teklok itu berapa kali sering diminta diminta sama BTN. Nah itu nanti prosesnya seperti apa Pak? Dan juga nanti apakah pada akhirnya kalau selama ini kan mereka kan nggak kita wajibkan untuk bikin laporan dan semacamnya ya Pak ya. Apakah dengan adanya penerapan ini nanti kita bebankan mereka untuk bikin laporan dan semacamnya? Kalau sebelumnya itu yang bikin laporan ya yang mau ngeklaimkan untuk magang aja, karena kan itu relevan. Tapi kalau yang sekarang gimana Pak? Ya. Sama sebenarnya. Kalau cuma kegiatan sampingan, artinya pengen ini dianggap sebagai SKS misalkan ya, konversi sebagai kegiatan MBKM, ya nanti harus ada laporannya. Tapi kalau misalkan cuma kegiatan sampingan, artinya saya magang di BTN misalkan, tapi saya pengen ikut kuliah reguler, artinya nggak pengen saya konversikan kegiatan saya ini, melu magang toh, menoleh duit misalkan dan sebagainya, ya nggak perlu bikin laporan, nggak perlu didaftarkan, nggak perlu macam-macam. Kalau pengen dianu baru dikonversi, nanti baru kita syaratkan tadi ya laporan, logbook dan sebagainya. Itu. Berarti berlaku kayaknya untuk terkait semesternya nanti ya. Iya. Kalau yang untuk yang PMMB batch selanjutnya ini ya Bu ya, berarti ya. Yang batch lalu dianggap. Iya, nanti batch sebenarnya PMMB ini masuk MBKM juga Pak Arif.
Cuman kalau tahun 2019 kan terakhir kan saya mengeluarkan SK yang konversi yang 10 SKS ya, habis ya. Nah, sejak ada MBKM ini kan belum ada SK lagi nih. Nah, itu apa ini? Langsung dijadikan satu aja kok. Di UISI kita nanti akan akui kegiatan MBKM ini untuk paling awal ya di semester ganjil rencananya 2020-2021. Jadi tahun lalu ya, mulai bulan September. Nah, sejak itu kita bisa akui. Tapi kalau yang lebih awal daripada itu nggak bisa, gitu ya. Tapi itu perlu dipertimbangkan juga nanti ya, tetap harus didukung dengan bukti-bukti gitu ya. Di misalkan ya, dicari-cari lagi dokumentasi yang lama. Gitu. Tapi kan di sini kan nggak ada gitu kan ya, serta kan baru-baru semua ya, fresh. Jadi yang lama nanti Bu Puji. Iya, kayaknya yang minta klaim ini yang genap kemarin tuh, Pak. Jadi genap 2020-2021 ya, berarti kan masih bisa. Dan itu nggak semua sih. Nanti kita list lagi ya, Fis ya. Karena selama ini kan PMMB geradakan ya, pembimbing itu tidak dari prodi, masih dari kami. Nah, mungkin mulai semester depan bisa langsung diplotkan dari prodi aja, Pak. Saya kan selaku PIC nanti yang menghubungkan dengan industri. Perusahaan. Nanti kalau pembimbingan langsung dari prodi aja. Tapi sebenarnya itu pembimbingan dari kampus itu nggak terlalu berperan sih, Pak. Jadi yang banyak berperan itu yang dari industri. Jadi nanti mungkin perannya kalau yang di kampus itu ya untuk memenuhi administrasi ini ya, kampus ya. Gitu. Terus sambil tanya-tanya. Soalnya nanti pendampingan teknis kan dari kami, dari PIC. Monggo lah nanti Pak Arif kebijakannya di-drop aja. Ya, kan ada kegiatan yang seperti ini ya Bu Puji ya. Ada kegiatan yang kayak semacam magang bersertifikat lah misalkan, kegiatan kampus mengajar lah misalkan. Itu kan sebenarnya sudah otomatis by default itu diberikan pembimbing dari instansi masing-masing. Jadi ada DPL-nya lah kalau kampus mengajar, sama kalau misalkan magang ya nanti ada pembimbing dari sana di situ. Tapi kami berikan opsi bagi prodi untuk memberikan pembimbing ini untuk kegiatan-kegiatan yang umum. Jadi kalau misalkan kegiatan MBKM ini kan tidak melulu harus dari industri, tidak melulu harus dari instansi di situ. Mahasiswa boleh kok mengusulkan sendiri, Pak, saya pengen bikin bisnis gitu. Kan nggak ada instansinya di situ ya. Bebas di situ. Kalau tidak ada instansinya kan nanti ya tidak ada pembimbing yang diterima mereka kecuali kalau prodi memberikan gitu. Nanti ya diatur aja prodinya. Kalau sudah ada pembimbing misalkan dari lapangan berarti yang dari prodi mungkin ya dibatasi aja, tidak usah terlalu banyak, ya 1 atau 2 gitu cukup gitu kan ya. Tapi kalau misalkan nanti pengen bikin kegiatan sendiri yang nanti mungkin ya lintas keilmuan, kan ada yang dari Pak, saya pengen bikin bisnis apa? Bisnis nanti yang bikin alat untuk ini itu gitu. Nah, kan ada misalkan dari segi kewirausahaan misalkan yang jago untuk bisnis siapa di situ. Nanti mungkin ada juga yang jago bikin alatnya tadi mungkin siapa. Itu kan nanti harus ada mungkin pembimbing yang spesifik ya, nanti mungkin harus diberikan prodi ke mereka. Gitu. Jadi sampaikan aja lah nanti kalau misalkan butuh pembimbing yang ke prodi masing-masing ya diberikan aja. Tapi kalau misalkan sudah ada dari lapangannya ya monggo itulah. Diatur aja lah nanti enaknya gimana. Itu Bu Puji. Administrasi tetap harus ada ya minimal 1 pembimbing gitu ya. Minimal ya butuh teman-teman ya kaprodi lah gitu ya, pembimbing administratif gitu. Berarti ada yang tanya itu ya. Aisyah Azah Salsabila. Kamus mengajar surat perjanjian, kamus merdeka yang berisi konversi mata kuliah, rubrik penilaian dan sebagainya. Untuk MSP nanti apakah ada format surat perjanjian tersebut, Pak? Oh ya, ini untuk yang kamus mengajar dulu ya, untuk yang akuntansi awal ya, yang masih belum kita fasilitasi dan sebagainya gitu ya. Nanti kita by system aja ya untuk semester ini ya. Nanti ditunggu aja sekitar bulan September nanti kita akan launching ya sistem MKM untuk kita UISI sendiri di situ. Nanti silakan dimasukkan di situ hasil diskusinya dengan kaprodi masing-masing ya. Tapi pada dasarnya kan harus ada proses omong-omongan ya sambil nunggu sistemnya jadi. Itu ya. Jadi sudah ada diskusi dengan kaprodi, diskusi dengan dosen wali. Oh, kegiatan kampus mengajar ini mata kuliahnya apa saja yang cocok di situ. Nah,
Itu di list dulu. Nanti begitu sistemnya siap, langsung masukkan ke sistem di situ nanti supaya nanti bisa diproses secara administratif di situ. Oke ya, jadi surat perjanjian saya rasa nggak perlu lagi lah untuk sekarang di sini. Yang penting ya itu, jangan sampai nanti kalian gerundel gitu kan ya, nggak ada diskusi dengan Kaprodi kok tiba-tiba jadinya seperti ini. Itu yang saya nggak pengen nanti seperti itu. Ya, tetap harus kalian itu ya diskusikan dengan Kaprodi masing-masing. Terus Bu Puji ya. Saya lapo lagi. Apakah harus karaoke di sini? Nunggu jam 9. Ya. Baik Pak Arif. Silakan. Rais ya Pak Arif dari Mbak Erni. Bisa langsung open mic Mbak Erni. Iya, terima kasih Mbak Rowina. Selamat pagi Bu Puji, Pak Ari, dan seluruh dosen lainnya. Ini saya, jadi kalau dari saya kan sisa SKS-nya masih banyak gitu Pak, karena tinggal semester 7, matkulnya nanti tinggal 1. Nah, kalau kemarin saya lihat di buku panduan dari MBKM itu bisa dikonversikan ke SKPI. Nah, kalau seperti itu alurnya bagaimana gitu Pak? Terus juga ini ada titipan dari pertanyaan dari adik tingkat saya karena sedang UAS. Kalau kan dia ini sedang semester 5. Jadi belum memenuhi SKS untuk mengambil magang yang harus minimal 100 SKS. Nah, itu apakah dia bisa mengambil SKS magang, kerja praktek maksudnya. Terima kasih. Nah, SKPI ya. SKPI ini ranah Ibu Uji. Gini ya, kalau sudah semester 7, SKS saya tinggal dikit, Pak. Konversinya cuma dikit itu. Nanti kalian bisa coba cek ya, apakah ada yang berkaitan dengan kegiatan ini yang lama mungkin ya. Mata kuliah lama, yang bijimu seelek misalkan. Nah, itu nanti bisa jadi diulang gitu ya, seolah-olah diulang. Jadi dikonversikan untuk memperbaiki nilai yang itu bisa opsi pertama. Kalau SKPI saya rasa Bu Puji pasti menerima ya, tinggal request saja ke Bu Puji untuk dimasukkan ke SKPI gitu ya, ditambahkan gitu ya pengalamannya selama kuliah itu nanti apa. Nah, kalau saya ditanya yang saya nggak bisa jawab adalah yang untuk scam. Bu, ini scamnya poinnya berapa gitu. Nah, itu sih nggak bisa jawab aku. Monggo Bu Puji nanti ya, mungkin apakah ini bisa diklaimkan scam. Kalau saya rasa SKPI itu kan cuma muncul di di surat keterangan pendamping ijazah ya, bahwa mahasiswa ini itu pernah ikut kegiatan kampus mengajar, pernah ikut magang bersertifikat, pernah ikut apa. Itu kan tinggal diketik aja bisa keluar. Tapi kalau misalkan ini nanti diakui scam berapa, itu saya nggak tahu. Tanya Bu Puji aja di sini ya. Tuh. Oke, nah kalau yang kedua tadi, apakah nanti SKS-nya magang belum terpenuhi Pak untuk persyarat magang misalkan di situ kan ya? Saya rasa tidak ada masalah ya untuk SKS konversi ini bebas sebenarnya. Selama nanti prodi itu ngomong ini cocok secara capaian, cocok dengan kerja praktik misalkan ya, tidak ada persyarat yang mengharuskan harus lulus 100 SKS dulu, nggak ada masalah. Itu bisa dilanggar semuanya. Jadi persyarat terutama untuk yang harus SKS berapa magang ya sama KKN itu nggak masalah untuk kampus Merdeka. Jadi bisa nanti ya, PR ini tadi ya, jadi disampaikan aja ke di kelasnya dari yang semester 5 gitu, belum sampai 100 SKS nggak ada masalah. Bisa dikonversikan ke kampus kerja praktik ya, asalkan memang prodi ngomongnya gitu. Prodinya ngomongnya nggak pengen gitu ya, ini nggak cocok dengan kerja praktik karena kan ABC gitu, saya nggak tahu ya. Selama prodi ngomong oke, kita oke. Oke, saya jawab yang untuk scam ya, SKPI. Pada dasarnya SKPI dan scam itu saling berhubungan, Pak Arif. Jadi SKPI itu adalah terjemahan dari scam, seperti itu. Nah, biasanya untuk kegiatan kampus Merdeka yang non-SKS itu kita geser ke scam. Misalkan proyek kemanusiaan, itu kan non-SKS, jadi kita geser ke scam. Nah, mungkin yang agak kesulitan ini Pak Arif, kita memilah membedakan mana yang dikonversi dan mana yang tidak. Nah, itu agak kesulitan gimana ya? Soalnya kan sertifikatnya satu. Kalau saya ngomong gini aja Bu Puji, nggak harus dikonversi scam ya, nggak harus konversi poin scam, tapi pada saat nanti mau dicetak itu ditambah, ketikkan aja di bawah. Pernah ikut kampus mengajar, meskipun tidak ada poin scamnya, gitu. Oh ya, kalau kayak gitu bisa diterapkan semua Pak.
ya. Nah, iya. Di Saya ngomong semua kegiatan ini kan mahasiswa. yang penting kan muncul ya, mahasiswa punya pengalaman apa gitu kan. Nah, aku ngomong bagus pasti ini. bisa itu di SKPI. Yang saya nggak bisa jawab adalah ini skemnya berapa. Nah, itu nggak ngerti ya. Aku ngomong nggak harus konversi scam ya. Tapi kalau misalkan ini pernah ikut ABC itu kan bisa diketikkan saja pada saat nanti sebelum kita cetak gitu. Itu nanti harus ya di data nanti. Pada saat nanti mau lulus itu ya dicek lagi apakah daftar SKPI-nya cocok gitu ya dengan yang kegiatan yang pernah dilakukan selama kuliah nanti. Nanti jangan sampai kelewatan nanti dulu. Masuk, saya rasa ya nggak apa-apa kayak gitu. Kalau kayak gitu lebih memudahkan ya. Jadi nanti mungkin kita koordinasi dengan Pak Yohanes untuk kalau bisa otomatis mahasiswa yang daftar kampus Merdeka itu bisa langsung muncul di SKPI trackingnya. Dikaweno rubrik SKPI pernah ikut kampus Merdeka gitu, tapi poinnya 0. Pak Arif juga bisa ini. Nah, itu Pak Yohanes bisa. sudah tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab ya, tidak berwenang untuk ngutek-ngutek scam lagi. Kalau dulu saya ngutek-ngutek. Saya rasa bagus itu nanti untuk meningkatkan value kalian ya. Mahasiswa ini pernah mengikuti kampus Merdeka di mana gitu ya. Oke Pak, idenya diterima. Sudah 8 menit, silakan. Pak Arif. Saya sebenarnya undang Ormawa Pak Arif hari ini. Kok sepi ya? Masih wise mungkin. Katanya ada wasling atau iya. Saya lupa jadwalnya Pak ya. Ya ada wise. Ya tadi ada yang izin. Kalau memang mau bikin sosialisasi lagi bisa Pak. Ini kapasitasnya sebenarnya 300. Tapi minggu depan mau habis kayak gitu. Tanggal 27 habisnya. Mereka biar lihat rekaman aja ya. Iya. Barangkali difasilitasi kemahasiswaan. Intinya aja pesan saya ya, mahasiswa kadang-kadang itu wedi gitu nih arep takon gitu. Enggak usah takut-takut tanya gitu ya kalau tidak mengerti itu. Senaja gitu. Soalnya dosenmu kan ya ngerti ya, wajahnya Bu Puji kan ramah-ramah sekali gitu kan. Fotonya Pak Yoga tersenyum lebar itu kan ya. Jadi nggak ada yang serem-serem banget kok dosen kalian. Bu Mimin juga fotonya kan juga sangat-sangat lebar itu senyumnya. Jadi kan dosen kalian tuh gak ono lah sing galak gitu kayak nggak ada. Jadi kalau kalian nggak ngerti tanya, gitu ya. Jangan sampai nanti nggak ngerti terus berasumsi terus habis gitu kecewa terakhir. Itu yang saya kasihan gitu kalian. Nggak takon ini gitu. Menyusahkan sendiri gitu ya. Ini berlaku untuk semuanya ya, nggak cuma MBKM ya, semua yang berkaitan dengan perkuliahan kalian ya di kampus, skripsi lah, apalah gitu. Nggak ngerti takon. Oh ya. Baik, mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan ya, meskipun kurang sedikit lagi waktunya, atau mungkin sudah paham semua ya Pak Arif ya. Kadang-kadang itu kalau tidak tanya itu antara dua kan ya. Nggak paham belas atau sudah paham. Nggak paham belas ini yang kita nggak tahu. Sampingku ya Pak Arif ya. Baik, Bapak Ibu Kaprodi mungkin Mbak Robina, barangkali ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu Kaprodi. Ya baik Bu Puji, mungkin dari Bapak Ibu Kaprodi ini juga ada Pak Irfan, kemudian ada Pak Halim juga. Mungkin barangkali ada yang ingin ditambahkan atau didiskusikan di sini, kami persilahkan. Saya nggak ada, udah cukup jelas. Izin bertanya, Mbak Rowina, Pak Arif, dan Bu Puji. Baik Pak Irfan, boleh monggo. Ini memastikan lagi, sebenarnya saya sudah tanya itu Pak Arif ya. Pak Arif kemarin yang terkait dengan mahasiswa saya yang sekarang kan harusnya sudah masuk semester 5 ya, sebenarnya kan ya. Jadi teman-teman kampus lain kan sudah masuk semester 5, sedangkan kita masih di akhir semester 4 seperti itu. Nah, studi independen bersertifikat ini itu kemarin persyaratannya adalah minimal semester 5 seperti itu. Nah,
yang bersangkutan ini khawatir kalau nantinya tidak dianggap gitu loh, tidak dianggap masuk di persyaratan tersebut. Sepertinya sudah masuk ya Pak ya dari kriteria itu. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan magang. Gitu ya. Kalau magang ataupun PKL apa dari kampus sebenarnya membebaskan ya. Tidak adakah Mas mungkin persyaratan minimal berapa SKS untuk bisa mengikuti magang ataupun PKL seperti itu. Karena kemarin saya tanyakan tidak masalah gitu dari Pak Arif. Betul ya, seperti itu ya Pak ya. Itu sih Pak, dua pertanyaan itu. Yang pertama, masih semester piro? Semester 3 atau berapa ya? Ikut semester 4, sekarang masuk semester 5 Pak. Masuk semester 5. Nggak masalah Pak. Nggak masalah ya. Selama kan yang institusinya kan menerima gitu kan ya. Sudah diterima kan berarti sudah diseleksi. Kalau tidak memenuhi syarat harusnya kan ditolak. Nggak ada masalah di kita. Oke, yang kedua tentang magang ya. KL. Kalau yang reguler memang ketentuannya dari kita itu minimal 100 berapa SKS tuh ya? 100 SKS ya. Coba dicek nanti ya di buku ya, silabus ya. Saya agak lupa ya. Kalau nggak salah minimal segitu. Itu yang proses reguler ya. Perkuliahan reguler artinya kalian mengajukan magang di mana gitu bisa segitu. Atau kerja praktik lah sekarang namanya ya. Tapi kalau lewat skema MSIP di sini nggak ada masalah kalau misalkan belum sampai segitu SKS-nya tapi dikonversi untuk kerja praktik bebas. Itu Pak Irfan. Oke, betul Pak. Kampus lain juga banyak Pak yang masih belum semester 5. Ini kalau negeri memang kan rada cepat gitu kan ya. Nah, kalau swasta rata-rata ya sama kayak kita lah. Masih bulan Oktober nanti baru mulai kuliah. Kemarin kita juga cek ya timeline dari beberapa kampus, podo lah rata-rata kayak kita. Gitu. Saya kira cuma UISI ya yang agak terlambat. Enggak ya. Kita itu tidak buruk-buruk amat kok. UISI kok lumayan apik lah UISI. Kita kan Bu Puji kan setiap tahun update peringkat ya. Kita peringkat berapa Bu Puji sekarang? Sudah masuk 100 besar kayaknya ya Bu. Belum keluar, mudah-mudahan ya 100 besar. Ya, lumayan itu kan. Artinya sudah kami laporkan. Kita tidak yang welek banget itu juga lah. Kampus lain juga banyak yang agak terlambat ya terkait dengan ini. Doakan aja lah supaya kampusnya semakin berkembang. Baik, Pak Arif, sepertinya juga sudah tidak ada yang bertanya lagi. Atau masih ada yang ditanyakan, mungkin di kolom chat juga ya, kami persilakan. Masih kurang 1 menit ya. Sepertinya sudah Pak Arif. Boleh dari Pak Arif bisa ditutup atau mau ingin disampaikan untuk closing statement-nya seperti itu untuk teman-teman mahasiswa Pak Arif. Closing statement ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Arif yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Jadi langsung untuk acara selanjutnya yakni penyampaian materi dan speech oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kealumnian kepada Ibu Puji Andayani Sarjana Sains Magister Sains, kami persilahkan. Mbak Robi, karena ini nanti berkaitan dengan nama, Pak Rektor sudah hadir ya? Sebentar. Karena berkaitan dengan menyebutkan nama, tadi saya menunggu pimpinan. Ini Pak Rektor sudah hadir. Oke, Bu. Selamat pagi, Prof. Habis potong, Prof. Assalamualaikum. Tidak habis potong, Pak Arif. Ini background saya membuat rambut saya hilang. tak ganti nih. Menunggu Pak Leo dulu nggak Pak Rektor? Ini beliau masih OTW. Oh ini lah, gini aja. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Profesor Herman. Alhamdulillah baik ya Prof. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mohon ditunggu sebentar ya Prof. Iya, Bu.
Ini mahasiswi atau dosen ya? Rowina ini. Mahasiswa. Oh, Iya, mahasiswa. maaf Pak. Saya sendiri masih mahasiswa, Pak Herman. Kayak MC yang kemarin di Aperti launching beasiswa itu. Iya. Ya, benar Prof. Saya sendiri yang menjadi MC-nya. Oh, kemarin itu. Iya, benar Prof. Siapa yang minta Anda? Kenapa Prof? Diminta siapa? Kemarin sudah ketika pembukaan juga saya Prof, kemudian untuk yang penutupan saya diminta untuk menjadi MC seperti itu Prof. Oke. Di UISI kita itu punya mahasiswa yang jago MC Pak Rektor. Jadi nanti kita tinggal tunjuk saja. Ya, untuk bisa belajar berani. Fahima ya. Ini ada Fahima nanti. Fahima hari ini izin tidak hadir ya, Hafiz ya? Pak Leo Pak yang sedang OTW. Atau sambil kita lanjutkan saja Pak Rektor? Bagaimana? Ditunggu sebentar aja Bu. Oke. Ini ada mahasiswa yang lolos di magang sertifikat, studi independen bersertifikat, dan kampus mengajar. Namun tidak hadir 100% Pak, karena ada UAS. Loh, kita belum selesai UAS. Belum, Pak. Hari ini terakhir. Wasling atau wasmen gitu ya, bisa dia. Dan mulai kuliah Pak Hafiz? Belum Prof, bulan depan Prof. September baru masuk. Sudah mulai September. Masih mau FRS-an Prof. Masih mau FRS-an berarti bayar SPP ya. Ampun, alhamdulillah terakhir semoga terakhir kemarin. Terakhir ya. Amin. Pak Adi sudah selesai ya? Nggak tahu Prof. Kalau Pak Adi sudah selesai, tapi mau terus daftar S3. Oh, oke. Di mana Prof? Ya di tempat yang sama. Oh. Nggak tahu langsung atau jeda dulu gitu. Tadi malam hujan terus ya. Tiba-tiba kok ya aneh gitu. Enggak Prof, mendung dari sore kalau di Gresik. Dari asar. Sampai malam. Nilai terakhir kapan Pak Arif? Nilai entry terakhir tanggal 1 kalau nggak salah. 1 September. Ya. Yo, mau obat mabit enggak? Oke, Prof. Saya, Prof. Jangan nyindir, Prof. Saya biasanya selama ini masih tepat waktu saya. Ini masih lama tadi Prof anunya. Jeda ke semester genap ini masih lama. Semester masih lama. Dengan FRS kita di akhir September nanti nggih. Oh iya, mundur seminggu ya Kak Pop, Pak. Ya, minggu masih aman. Iya. Tapi untuk yang sudah semester akhir yang mau lulus ini nggak bisa lama-lama, Prof, karena kan harus kita cek juga untuk yudisium nanti. Oh, ya itu kok yang masih kuliah gitu kan? Ya. Ya masih beberapa SKS, nggak banyak sih, tapi masih kuliah. Maksudnya itu
dua anunya himbauannya. Satu, ya bisa sampai diundur itu ya. Kedua, namun gitu ya, yang terkait dengan mahasiswa ini mohon diselesaikan gitu ya. Soalnya ini rada mepet-mepet kabeh Pak Arif. Iya, Yo, saya juga gitu. adaptasi. Ini FGA juga masih jalan, yang Fresh Graduate Academy kemarin. Iya, Dari oh iya. Kominfo itu, Prof. Iya, masih sampai bulan apa itu? Sampai September nanti, Prof. Jadwalnya sih mungkin minggu kedua September sih selesainya. Iya, Saya iya. ngisi sampai akhir bulan ini, jadi masih agak lumayan ya Pak pesertanya full. Pak ya. Lumayan, tapi rata-rata kalau saya cek dari peserta mingguannya itu pada mutung semua, Prof. Jadi nggak ngerti loh, bukan, Prof. Tidak, ngilang gitu loh tiba-tiba. Jadi pesertanya harusnya kan 20-an gitu, tiba-tiba tinggal 10, tinggal berapa. Saya tanya ke admin kelasnya, ya kayak gitu Mas, tiba-tiba aja hilang semuanya gitu. Mungkin dia dibayari loh Pak ya. Dibayari anunya, Pak, dibayari pulsanya. Kalau gaji kayak enggak, tapi untuk sertifikasi setelah itu ya. Bukan, tapi kita dibayar sekian juta itu, termasuk iya. membayari dia loh. Loh, bukan. Bayari untuk pulsa, Prof. Kalau yang sisanya itu nanti mungkin ada beberapa untuk door prize. Yang ngerti Pak Yoga sebenarnya anggarannya ya. Jadi kayaknya mahasiswanya itu nggak dibayar kok. Bukan mahasiswanya Pak. Kita kan dapat royalty fee atau apa ya, biaya penyelenggaraan gitu ya. Iya. Ya. Bukan untuk pulsa mereka, bukan ya. Mereka kan yang Kominfo sendiri kan yang mengurus bayaran. Ya. Itu sebenarnya untuk ngontrak kelas ke kita itu ada uangnya segitu itu ya. Kayak kita biaya SKS itu loh Pak. Memang kan Bu Puji itu catatan buat kita juga. Apa ya, attitude-nya buruk. Magang juga ya, tidak merasa teramanai gitu, dalam banyak hal gitu. Jadi repot juga gitu. Kami karakter building juga tidak jalan maksimal Pak, karena apa ya, lebih ke karakter asli. Karakter asli kan lebih ini ya Pak, ya lebih kuat gitu. Jadi mau menggeser kalau memang karakternya kurang baik ini butuh perjuangan. Kecuali kalau memang didikan di rumah itu juga sudah baik. Iya, itulah. Dan itu satu paket. Ada korelasi positif yang kuat antara gak rajin, ya, maksudnya gak amanah gitu, dengan prestasi-prestasi. Satu paket itu pokoknya. Langsung juga communication skill-nya masih buruk. Dia menghabiskan umurnya dengan tidak banyak belajar gitu. Dari baca ya tidak, ya. Dari bergaul yang baik. Belajar itu kan delok koncone kan. Gitu kan. Jadi repot juga tuh. Ya sudah. Ya, maka saya pernah membalik proses pembangunan karakter itu dengan tidak memberi training di kelas saja, tapi menekankan lebih awal ke kamu mau eksis di mana, di musik, di karya ilmiah, gitu ya. Nah, anak-anak yang ada di karya ilmiah itu sebenarnya sudah hampir jadi, biasanya. Tapi ya memang seperti itu. Ini yang ikut berapa orang? Banyak juga ya Bu.
37. Dari SIP ada 9, Prof. Kalau yang dari kampus mengajar 17. Kalau yang magang berapa, Bu Puji? 6. Tetap banyak itu. Kemarin itu seleksinya memang disampaikan kalau untuk magang sendiri itu ketat karena kemungkinan direkrut langsung itu tinggi, Pak Rektor. Jadi seleksinya sudah seperti karyawan. Yang yang mudah-mudahan. Yang magang bersertifikat yang mudah-mudahan. Pak Leo sepertinya belum masuk, Pak. Kita mulai saja. Pak Leo sudah join ya? Oh, sudah join? Oh iya. Di bawah itu. Pak Leo. Iya. Pak Leo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam. Prof. Salam. Enak monggo. Rowina dari prodi apa? Ya, baik Prof. Saya sendiri dari program studi teknik kimia, Prof. Semester 2, ya. Baik, sebenarnya terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ya Bu Puji ya terkait dengan acara selanjutnya yang langsung disampaikan oleh Ibu Puji. Langsung kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Romina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Rektor, Profesor Dr. Insinyur Herman Sasongko, serta Bapak Wakil Rektor, Dr. Leo Herlamba, Bapak Ibu Kaprodi yang saya hormati, serta adik-adik peserta Kampus Merdeka yang saya banggakan. Hari ini saya akan membacakan saja, jadi tidak memberikan sambutan, tapi saya akan menyampaikan daftar mahasiswa yang telah lolos dalam seleksi program magang dan studi independen bersertifikat. Karena dalam hal ini saya berperan sebagai PIC MSIP untuk WISIK. Seperti itu. Monggo Mas Hafiz. Nah, berikut adalah secara umum yang telah dilaporkan oleh Dikti. Jadi pada program MSIP ini ada sebanyak 104.632 aplikan. Jadi setiap mahasiswa itu boleh mendaftar ke beberapa perusahaan, sehingga untuk total lamaran mahasiswa ke beberapa perusahaan itu ada sejumlah 1.011.520. Ini untuk secara umum. Dengan rincian yang mungkin bisa dilihat, tapi tidak perlu saya sampaikan totalnya. Oke. Dan peserta aktif, langsung saja, peserta aktif di Indonesia ada 555 perguruan tinggi. Jadi sebenarnya tidak semua perguruan tinggi di Indonesia bergabung, karena ada sekitar 4.000 perguruan tinggi vokasi dan sarjana, namun hanya 555 yang bergabung dalam program magang dan studi independen bersertifikat ini. Dengan rincian seperti ini, saya rasa juga tidak perlu saya bacakan satu persatu. Dan di sebelah kiri bawah itu ada minat tertinggi, Pak. Minat tertinggi industri, kebutuhan industri terhadap beberapa jurusan. Yang pertama, teknik informatika, ini yang banyak dicari industri karena dengan berkaitannya dengan industri startup dan digitalisasi beberapa industri. Manajemen, akuntansi, sistem informasi, informatika, teknik elektro. Nah, ini mungkin bisa dijadikan panduan supaya teman-teman yang ada di jurusan ini supaya lebih bersemangat untuk bergerak belajar dari luar kampus. Seperti itu. Ini yang untuk studi independen bersertifikat. Untuk magang bersertifikat sendiri, minat atau kebutuhan industri terhadap jurusan tertentu ini salah satunya tertinggi juga masih tetap teknik informatika, terus kemudian sistem informasi, manajemen, ilmu komunikasi, dan beberapa ini. Tapi bukan berarti untuk jurusan di luar ini tidak dibutuhkan, tapi ini adalah 10 jurusan tertinggi yang dibutuhkan oleh industri untuk program magang dan magang bersertifikat dan studi independen yang ada di depan tadi. Nah, kemudian, pertama saya ucapkan
selaku PIC mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang lolos pertama kampus mengajar. Kampus mengajar dulu ya Mas Hafiz ya. Kampus mengajar silakan. Ini kampus mengajar PIC-nya Pak Arif. Dari manajemen rekayasa, selamat kepada Galuh Ajeng Bidasari, Dewayani Harisma Ayu, Indah Dwi Purnama, Siti Fatimah Rahmatullah, Muhammad Agung Pranoto, Inanda Clara, Yogi Putra Utamana, dan Farah Nabila Hanin. Oke. Selanjutnya, untuk prodi akuntansi, selamat kepada Cindo Farah Aksyada Agata, Tia Eka Wardana, Indah Talia Akli, Ika Anisya Wardana, Julian Tias, Arifatul Hanang Hairunisa, Meisiska Anggraini, Anna Widianti, dan Eli Fatmawati Afifah. Kok fotonya foto? Enggak, Pak, mirip. Ngambil dari Siakat. Gapura ini ya. Karena ini... perempuan semua, Bro. Iya, tapi Eli Fatmawati dan Tika itu betul-betul sama itu, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. Yang satunya agak nunduk dikit gitu, yang satunya agak ke depan gitu. Iya. Biasa. Oke, selanjutnya Mas Hafiz. Oke, selamat, saya ucapkan selamat juga kepada mahasiswa UISI yang lolos studi independen Kampus Merdeka. Pertama, Ardianto Suku dari Prodi Manajemen, Erni Sania dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, dan Deva Pramesti dari Teknologi Industri Pertanian. Ini mohon maaf, keliru Bu Puji kayaknya fotonya Bu Puji. Oh, ketuker ya? Ketuker, benar. Ya, mohon maaf, Erni Sania yang sebelah kanan ya. Deva Pramesti yang tengah. Mas Hafiz agak ngantuk kemarin ya. Malam-malam disuruh kerja ya. Mohon maaf, diulangi lagi Mas Hafiz. Di eksportir baru, sekolah ekspor ini kalau nggak salah ya namanya. Eksportir baru 4.0 atau sekolah ekspor. Selanjutnya, selamat kepada Ahmad Nur Fahrozi, Ekonomi Syariah, dan Muhammad Irfan Aji Prabowo dari Teknik Kimia. Ini juga dari manajemen rekayasa, Bu, bukan teknik kimia. Waduh, salah lagi. Irfan Aji Prabowo ini. Oke, terima kasih. Koreksinya Bu Zati. Saya beralasan tadi bilang sama itu. Coba aja lihat. Tutup mata orangnya yang bikin bareng. Luar biasa, Prof. Ngapunten. Oke. Saya ulangi lagi, selamat kepada Ahmad Fahrozi, Ekonomi Syariah yang diterima studi independen di Agile Innovation Project Based Learning, CIAS ini ya. Dan Muhammad Irfan Aji Prabowo dari Manajemen Rekayasa yang diterima di MAP, ya, LEN MAPW, Certified Independent Study Program. MAP ini makeup ya, Bu Izati ya, yang Wardah dan kawan-kawan. Bukan Bu, itu Paragon. MAP ini Zara dan oh lain-lainnya. iya, Zara dan lain-lain. Fashion Bu. Iya, Pak. Mitra Adi Perkasa Bu. Nama perusahaannya Mitra Adi Perkasa Bu. Perusahaan publik Bu itu. Luar biasa Pak Leo. Terima kasih Pak koreksinya. Oh, ya. Itu pasiennya Pak Leo semua ya. Oke, selanjutnya selamat kepada Muhammad Rusdani Suki dari Sistem Informasi yang diterima di Cloud Fundamental Track. Ini CIAS juga kalau tidak salah ya. Microsoft, bukan ya? Oh, Microsoft ya, Microsoft. Ya, dan yang selanjutnya adalah Yahya Mihdar Zulfikar dari Sistem Informasi di Microsoft juga, Microsoft Productivity terkait modern workplace. Ini kayaknya sebutannya bagiannya yang dituliskan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya selamat kepada mahasiswa yang lolos dalam magang bersertifikat Kampus Merdeka. Yang pertama, selamat kepada Randi Ilham. Ini sudah ready dari tadi, dari Prodi Manajemen. Selvia Febrianti dari Prodi Manajemen, dan Aisyah Azza Salsabila dari Akuntansi.
yang lolos di PT Petrokimia Gresik. Ini idola semua Pak Rektor, sangunya banyak. Terus kemudian selanjutnya. Maaf Bu, gambarnya terbalik Bu. Oh, terbalik lagi, oke. Iya. Nanti diperbaiki ya, atau yang di-share ya. Yang mana terbalik lagi? Ya ampun, ngapunten, yang mana? Ngapunten, aduh. Belum. Yang selanjutnya yang selfie tengah Bu. Yang selfie tengah. Ya. Oke, nanti yang kami share di IG kami koreksi lagi ya. Mohon maaf ya. Oke, selanjutnya. Selamat kepada Diva Aliyah Baladina dari Teknik Logistik yang lolos di Pigijo. Pigijo ini sedang mengembangkan desa wisata, Pak Rektor, Pak Leo. Jadi nanti mereka akan membangun desa wisata. Oh iya. Akun pribadi itu juga fotonya salah. Aduh ya Allah, sorry. Sama kurang satu Mas Hafiz, yang MSIB-nya ada atas nama Muhammad Faisal itu di PT Paragon. Tadi belum kayaknya ya. Ya nanti direvisi lagi ya Mas Hafiz ya untuk yang di-share. Mohon maaf ya bisa di. Ini harus diperbaiki karena rencananya setiap yang terpilih itu dibaliukan gitu ya, dipasang di website kita ya, walaupun nggak dihuni orang, kampus itu juga dipasangi ini ya, di kampus A itu Pak Abid ya, maka fotonya benak nose jumlahnya juga ya. Iya Pak Rektor, nanti biasanya kita share ke IG, saya cek satu persatu, ini tadi buru-buru. Jen, mohon maaf ya. Mas Teguh, ini nanti Mas Teguh yang ini aja speech kalau gitu ya. Karena fotonya keganti ya. Supaya rektor kenal. Oke, selanjutnya Febrian Subandi. Ini benar ya, dari Teknologi Industri Pertanian di Alfa Midi atau PT Midi Utama Indonesia. Terus kemudian Muhammad Teguh Pribadi Informatika. Ini yang fotonya kebalik, mohon maaf. Nanti yang kami share yang sudah kami perbaiki ya. Di Impact Byte, PT Impact Byte Teknologi Edukasi. Sudah Mas Hafiz? Sudah? Oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah terpilih, mudah-mudahan ini menjadi jembatan teman-teman ya untuk menuju mimpi teman-teman sekalian. Ya, selamat dan sukses, semoga lancar programnya. Akhiri dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Kemudian kami sampaikan selamat kembali ya, selamat dan sukses untuk teman-teman mahasiswa yang sudah terpilih dan selalu semangat dan menjadi gerak pemotor di UISI. Tapi kalau rasanya ya Bu ya, kalau misal sudah disebutkan tanpa dari salah satu teman-teman mahasiswa untuk memberikan kesan itu juga kurang lengkap Bu Puji. Jadi untuk dari teman-teman mahasiswa yang magang di studi independen bersertifikat ya, tadi sepertinya ada Mbak Deva, kemudian ada Mbak Erni dan Mas Andrianto ya. Mungkin bisa salah satu bisa memberikan kesan terkait dengan registrasi mengikuti program tersebut gitu. Di sini ada Mbak Deva ya. Saya bisa menyapa terlebih dahulu. Halo Mbak Deva. Iya. Iya, bisa on-cam terlebih dahulu ya Mbak Deva ya, biar semuanya juga tahu Mbak Deva. Baik, alhamdulillah. Baik, bagaimana Mbak Deva terkait dengan kesan mengikuti program tersebut? Mumpung ada Pak Rektor juga ya. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Kalau kesan dari saya berterima kasih kepada UISI tentunya ke bagian kemahasiswaan yang telah membimbing, yang telah memberikan informasi secara jelas terkait studi independen ini, apalagi ketika konversi itu yang sering dipermasalahkan waktu itu. Nah, jadi berterima kasih sekali kalau menurut saya Mbak. Apa boleh dari Mbak Sania juga menambahkan Mbak, karena lagi UAS ini. Iya, baik. Semoga sukses ya untuk Mbak Deva ya. Kemudian ada Mbak Erni Sania tadi juga sudah open mic sebenarnya sudah tanya ya, bisa memberikan kesan lagi. Mbak Sania bagaimana? Kemudian untuk Mbak Deva ya, apakah ada kesulitan Mbak terkait mengikuti program tersebut Mbak Deva?
Lagi UAS, Bu. Oh iya. Oh iya, mohon maaf Mbak Deva. Boleh dilanjutkan saja Mbak Deva untuk AS-nya. Saya langsung beralih ke Mbak Sania. Mbak Sania. Iya, Kak. Kalau dari saya itu memang benar-benar dari UISI ini dari proses saya dari konsultasi dengan Kak Prodi, lalu disampaikan maunya saya apa, kendalanya, itu langsung cepat gitu. Kalau saya kan kebetulan juga sudah bergabung di grup-grup mahasiswa yang untuk magang merdeka dan sekolah ekspor ini. Mereka itu banyak keluhan gitu, Kak Prodinya tidak menjawab dengan cepat. Kalau mereka nggak tahu siapa PIC-nya, jadi saya merasa bersyukur gitu sudah kuliah di UISI. Gitu dari saya. Saya tinggal di mana? Saya di Sidoarjo, Pak. Oke. Jadi jaga prokes ya. Sudah uji anak-anak yang mau berangkat ini nggak divaksin. Belum didiskusikan Pak. Kelihatannya online bukan ya, Bu Puji? Rata-rata online kan ya? Hybrid, Pak. Oh, hybrid. Online ya, Pak ya? Online Kayaknya ya? online, Prof. Studi independen pasti online. Nggak ada disuruh datang seminggu sekali gitu, enggak ya? Enggak ya? Sepertinya itu 3 bulan online, 3 bulan offline, Pak Rektor. Jadi kalau misalkan mau diikutkan vaksin UISI, ya mungkin masih nutup. Ya. Oh iya. Sepertinya di awal-awal ini masih online semua, Prof. Jadi kemarin saya lihat beberapa rencananya perusahaan itu online pertama, nanti terakhir dilihat sepertinya baru offline nanti di terakhir. Oh iya. Oke, baik. Lanjut dulu. Terima kasih Sania. Terima kasih juga untuk Mbak Sania. Kemudian di sini juga ya apresiasi untuk teman-teman mahasiswa yang sudah on cam dari tadi ya. Ada Mas Randy. Boleh Mas Randy bisa langsung open mic ya terkait memberikan kesan sudah terpilih begitu Mas Randy. Iya, baik, terima kasih Rowena atas kesempatannya. Jadi senang sekali bisa lolos di magang sertifikat di Petro. Memang kami di kampus Merdeka itu kan bisa nih banyak daftar di berbagai perusahaan kan ya. Saya juga daftar di berbagai perusahaan juga di berbagai divisi penempatannya. Kemudian juga kami juga mengikuti banyak banget tes-tes juga untuk keperluan seleksinya gitu. Nah kebetulan mungkin rezekinya ada di Gresik sendiri gitu kan. Jadi dekat dengan rumah juga, terus juga dapat privilege baik gitu kan dari Petronya sendiri mungkin untuk kedepannya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Randy. Tadi menyinggung terkait dengan tes ya Mas. Jadi tesnya itu seperti apa Mas Randy? Atau mungkin banyak atau bagaimana? Kemudian perlu persiapan kah atau bagaimana Mas Randy? Ya, untuk MBKM sendiri itu kan beda-beda ya perusahaannya. Jadi tiap perusahaan punya cara seleksi yang berbeda juga, tes yang berbeda juga. Untuk Petro sendiri, kami kemarin langsung tes di websitenya Petro sendiri. Terus kemarin saya juga lolos masuk tahap seleksi di Kompas Gramedia itu. Saya mengerjakan study case itu. Terus ada yang dari narasi juga study case. Nah itu jadi setiap perusahaan itu beda-beda, Roy. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Mas Randy, kemudian Mbak Sania, Mbak Deva juga yang tadi memberikan kesan ya. Jadi terima kasih juga, selamat dan sukses untuk teman-teman mahasiswa yang sudah terpilih. Kemudian bisa langsung lanjut ya, langsung ke acara yang selanjutnya, yakni motivational speech sekaligus penutupan oleh Rektor Universitas Internasional Semen Indonesia kepada Profesor Dr. Insinyur Herman Sasongko. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita kembali masih dipertemukan dalam keadaan baik dan insya Allah masih untuk urusan kebaikan. Kita alhamdulillah masih mengisi hari-hari kita
untuk sesuatu yang bermanfaat, insya Allah selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alamin, amin ya robbal alamin. Seperti MC-nya, saya tadi suka melihat ada mahasiswa terpilih disuruh diminta untuk tampil berbicara. Saya hanya ingin menakar, mengukur seberapa niat dari yang akan diberikan dalam bentuk responsibility oleh anak-anak yang judulnya terpilih ini. Ternyata, alhamdulillah, tolong dijaga baik-baik. Karena terpilih untuk mewakili itu punya tanggung jawab besar. Pertama, selalu kita diajarkan kepada diri sendiri. Bertanggung jawab kepada diri sendiri. Yang kedua, terhadap yang Anda wakili. Gitu ya. Bahwa saya banyak mendengar anak-anak magang atau terpilih untuk mewakili padahal untuk kepentingannya sendiri. Itu tadi Pak Muhammad Arif Rashidi bilang sekolah digital talent yang diikuti masyarakat umum itu, maksudnya lulusan tapi masyarakat majemuk umum, itu menunjukkan kurang adanya responsibility. Tiba-tiba nggak masuk, nggak ngasih tahu, tidak izin, ya, ngilang, gitu. Itu sudah satu paket. Satu paket attitude yang tidak terpuji. Nah, alhamdulillah Randy, Sania, atau siapa tadi itu berbahasa dalam artikulasi yang baik, ya, Gus Randy, ya. Karena mengikuti program untuk dipilih itu tidak semua mahasiswa melakukannya. Gitu. Kata Bu Tias ada kura-kura. Bagus itu. Organisator kampus itu kura-kura katanya Bu Tias. Kuliah rapat, kuliah rapat, kuliah. Ya, ada kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang. Iya. Kalau grupnya Bu Tias katanya kubis-kubis. Kuliah bisnis, kuliah bisnis. Bisnis itu dalam bahasa doa adalah urusan, gitu ya. Mudahkan urusan kami yang baik-baik ya Allah, gitu kan. Baik, itu adalah termasuk ikut magang bersertifikat, studi independen bersertifikat, atau apapun yang akan membuat saudara harimu nanti kamu akan lewati lebih baik dari hari-hari yang sekarang. Itu kan? Akan ingin mengupayakannya selalu tidak sama, tetapi lebih baik. Gitu. Nah, mohon itu betul-betul dijaga. Saya dulu membimbing magang-magang, tatkala magang belum jadi program pemerintah. Ada yang magang di Alstom, ada yang di General Electric Indonesia, semua pabrik power plant. Itu magang betul, dikasih case. Case tadi yang untuk perusahaan itu memang butuh pendapat orang lain. Contohnya sebuah unit pembakaran dari produk gas turbin untuk tenaga listrik, itu tingkat 1 turbinnya overheat. Itu lalu anak-anak disuruh. Dulu belum ada ANSYS Fluent Pak Arif Rosidi. Mereka dikasih softwarenya perusahaan dari prinsipalnya untuk mencari kenapa dan menurut kamu harus diapakan. Oke. Saya masih ingat, salah satu dari mereka sekarang jadi profesor.
ceratan, ada pintasan balik dari low pressure kompresor diputar untuk mendinginkan turbin dan digunakan. Ya, kenapa kok saya tahu? Sebab dia magang bersama gadis saya sendiri. Ya, anak saya juga gitu. Dan dia teruskan magangnya itu di General Electric di Belanda saat kemudian hari. Bagus. Galih sekarang jadi associate professor di TU Stuttgart. Saya bilang 5 tahun, kalau Bapak masih hidup kamu tidak pulang, terus gak tak aku anak kon. Ya. Jadi itu. Baik. Tapi kata profesor-profesor ITS, biarkan dulu di sana. Nanti dia pulang, saatnya sudah. Cerita-cerita semacam ini bukan fiktif. Tapi itu adalah cerita dari orang-orang terpilih, orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang memegang amanah. Kalau saudara sekalian kemudian hari sukses menjalankan karirmu, nama besar UISI ini akan ikut terangkat. Nama UISI belum besar sekarang. Nama UISI itu akan ikut terangkat untuk menjadi besar oleh Randi, oleh Sania, dan sebagainya, oleh Mbak ini MC ya. Oke. Gunakan kesempatan yang selalu ada di dalam hidupmu untuk menjadi lebih baik. Kadang-kadang dia lalu seperti pendekar, kadang-kadang musisi, ya, kadang-kadang ilmuwan, itu, ya. Buat apa itu sebenarnya? Mencari-cari segmen yang dia bisa isi, ya, untuk kemudian digunakan semuanya tatkala diperlukan, gitu ya. Enggak apa-apa, tidak ada masalah. Yang nggak tepat itu adalah kalau di jurusan departemen saya di ITS namanya boycotters. Anak-anak kupu-kupu itu boycotters. Kuliah pulang. Yang menamakan itu yang kura-kura itu. Kuliah rapat. Yang kuliah rapat itu gini. Kalau undangan rapat itu Pak Arif, nggak ada nunjuk jam. Sampai pernah saya marah besar. Karena pulangnya jam 1 malam. Lah kok jam 1 anak perempuan? Kalau ngundang gini, rapat habis isya. Loh, itu enggak isok sebelum subuh ya. Ngawur pol ya, kura-kura itu. Tapi mereka semua pada jadi. Bagus. Karena terbiasa mungkin bertanggung jawab pada diri sendiri, kepada yang mereka wakili, dan kepada tentu saja semuanya, kepada Allah SWT. Jangan bikin malu, ya. Kalau saudara tidak bisa berbuat baik, jangan bikin malu. Itu berarti syarat minimum. Tapi saya yakin semua yang berbahasa artikulatif, yang matanya berbinar-binar menatap harapan masa depannya itu, akan bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri yang mereka wakili dan tentu kepada Allah SWT. Selamat buat Anda semua karena kamu akan bergabung dengan komunitas yang sama dari universitas-universitas yang lain. Selamat berekspresi, menimba pengetahuan langsung dari masalah yang nyata di dunia bisnis dan di dunia sosial kemasyarakatan. Semoga Allah SWT selalu melindungi Anda sekalian, ridho atas kelakuan baikmu, dan saudara sekalian menjadi orang yang lebih baik ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Profesor ya, apalagi tadi juga dari Prof menyebutkan bahwasanya kebiasaan untuk bertanggung jawab itu hal yang utama dan kesuksesan juga harus diraih meskipun lelah di setiap harinya, begitu ya Prof ya. Baik, kemudian di sini juga ada Pak Leo Herlambang juga yang sudah join bersama kami ya. Jadi Pak Leo bisa open mic untuk bisa memberikan kesan atau bagaimana untuk teman-teman mahasiswa atau yang lain. Pak Leo boleh kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor, Bu Puji, Bapak Ibu Kaprodi yang lain, juga ada Pak Arif, ada dari saya lihat teman-teman semuanya lah ya, dan mahasiswa-mahasiswa yang saya cintai. Jadi sebenarnya kalau Anda terpilih menjadi pihak yang mewakili universitas di tempat lain, itu harus juga menjaga menjaga diri yang tadi Profesor sampaikan, menjaga diri juga untuk diri sendiri, juga untuk universitasnya. Kebetulan saya juga punya pengalaman dulu, Prof, Bu Puji. Jadi waktu kuliah, saya alhamdulillah tahun 91 sampai 92 itu di Kaltim Primakul. Jadi di sana juga diberi uang, diberi uang lelah bulanan yang menurut saya cukup banyak ya. Jadi kalau ini sekarang misalnya nantinya entah diberi atau tidak, entah ini atau tidak, tapi menjadi terpilih itu menjadi sesuatu tersendiri dan menjadi portofolio ketika kita mau melamar kerja. Itu menjadi poin terpenting ya bagi para mahasiswa yang memiliki prestasi selama dia memiliki prestasi selama kuliah, itu menjadi portofolio tersendiri. Dan itu biasanya tidak begitu sulit untuk mencari pekerjaan secara umum ya. Kalau belum memiliki modal yang cukup, belum punya usaha ya, bekerja di orang lain itu biasanya lebih mudah karena punya portofolio yang cukup bagus. Apalagi kalau portofolio yang kita miliki itu adalah portofolio di perusahaan-perusahaan yang memiliki nama besar. Biasanya itu lebih mudah untuk diterima. Secara umum itu Bu Puji ya, tapi yang jelas biasanya jadi mahasiswa yang terpilih itu senangnya luar biasa. Apalagi dikasih uang bulanan gitu ya. Disuruh kerja praktek aja itu sudah seneng, Prof. Tahun 91 dikasih 500.000 gitu, udah senengnya minta ampun waktu itu. Rasanya pengen cepat punya pacar waktu itu, gak punya pacar gitu. Jadi itu kira-kira gambarannya seperti itu. Selamat, sukses untuk Anda semua, jaga nama diri, jaga nama universitas, dan jadilah inspirator dan motivator untuk rekan-rekan Anda maupun adik-adik Anda nanti pada saat waktunya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Leo juga. Alhamdulillah acara demi acara telah usai kita lakukan. Selamat dan sukses kami sampaikan kembali kepada mahasiswa yang telah terpilih ya. Kemudian sebelum acara yang ditutup, mohon izin untuk Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu. Untuk teman-teman mahasiswa juga bisa on cam ya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Momen-momen yang sangat penting yang harus diabadikan seperti itu ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya Pak. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, akan saya pandu. Boleh gaya bebas Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ya. Kalau teman Genset ini kayaknya harus macam-macam. Iya benar Pak Leo. Baik, 1, 2, 3. Baik, kemudian lagi yang kedua, bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada
Profesor Herman, kemudian Bapak Ibu dosen yang lain yang sudah berkenan hadir dalam acara pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah COVID-19 yang insya Allah akan berlalu. Amin, amin, Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, kesuksesan di depan mata namun untuk meraihnya harus siap lelah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Rektor, Pak Leo. Iya, sama-sama. Selamat ya. Nanti sore ada rapat 7:30 malam tuh yang aneh-aneh Prof. Joko Lianto, Prof. Pak